Barang siapa yang qiyamul lail karena dia beriman dan ikhlas, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni. Bahkan dalam riwayat yang lain tegaskan, bukan man shoma tapi man qoma. Berarti barang siapa yang sholat tarawih, barang siapa yang qiyamul lail, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ramadan bagi umat Islam, Ramadan ini adalah BBM bagi umat Islam ini. Apa Bu? BBM bagi umat Islam. Apa itu BBM? Bukan bahan bakar minyak. BBM ini bulan berkah dan maghfirah, ampunan, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Kalau kita bahas tadi BBM bahan bakar minyak, bisa juga kalau kita kait-kaitkan. Karena kenapa? Ramadan ini diilustrasikan juga kalau kita punya handphone. Kalau baterainya baik, kita ngecas 1 jam, 2 jam, berapa jam, itu tergantung baterainya kan Bu. Kalau semakin baik, maka itulah baterai yang menentukan hidup matinya handphone kita, baterai handphone. Ramadan juga sama. Apakah keimanan kita tadi baterainya bagus atau tidak? Kalau keimanan kita baterainya baik, dicas 1 bulan itu bagus, insya Allah 11 bulan berikutnya. Yang menentukan adalah bulan Ramadan sini. Karena Ramadan dikategorikan syahrul mau'izah, bulannya pelajaran. Kita bisa belajar, masuk bulan Ramadan sangat luar biasa sekali. Ramadan dikategorikan syahrul siyam, bulannya puasa. Bulan Ramadan juga dikategorikan syahrul qiyam, bulan tarawih. Bulan Ramadan juga dikategorikan syahrul taubah, bulannya taubat. Kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah untuk kita semuanya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bagaimana cara menyambutnya? Cara tarhib Ramadan. Setidak-tidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, tarhib bil ilmi wa ta'allum. Tarhib bil ilmi wa ta'allum. Apa artinya? Artinya itu menyambut Ramadan dengan kita belajar dan menuntut ilmu. Ini cara kita menyambut bulan Ramadan. Kenapa kita harus belajar dan menuntut ilmu? Karena dalam bulan Ramadan ada namanya fikih puasa, kaifiyah asyam, tata cara berpuasa, apa saja yang membatalkannya, amalan sunnahnya apa saja, apa yang memakruhkan, bagaimana cara sunnah-sunnah saat kita berpuasa, sehingga amal ibadah kita saat kita berpuasa itu semakin meningkat. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi gimana Bu? Tidak mendapatkan nilai puasanya. Apa sebabnya? Karena dia tidak belajar ilmu, karena tidak mempelajari apa saja yang membatalkannya, sehingga dia sia-sia puasanya, cuma sekedar menahan lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi nggak dapat ganjaran di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Apa sebabnya? Tadi dia boleh jadi dia berpuasa tapi mengambil hak orang lain. Dia berpuasa mengunjungi orang lain. Dia berpuasa marah-marah sehingga nilai ibadah di bulan Ramadan pahalanya berkurang.
nggak usah jauh-jauh, boleh jadi ada kisah ibu-ibu saat bulan Ramadan dia mau beli sayuran, mau beli ke mall, kejauhan ada tukang dorong tukang sayur. Biasanya di komplek ibu ada nggak tukang sayur lewat itu? Ada tukang sayur lewat, rupanya ada yang jual tomat. Ditanya yang jual tomat itu bapak-bapak, Pak ini tomat berapa harganya? 2.000 rupiah. Ya Allah bang, tomat kecil kayak gini seupil 2.000 rupiah, mahal amat. Kata tukang jualannya, Bu begini Bu, saya kan lagi puasa nih ya, saya nggak marah-marah. Kata ibu, ini tomat kecil banget seupil 2.000, sekarang begini aja dah Bu. Kata ibu, ini tomat gedenya seupil, sekarang upil ibu gede tomat saya bayarin. Ya Allah, jaga mulut kita. Nilai puasa kita juga sebenarnya tidak berkurang. Yaitu tadi Ramadan bil ilmi wa ta'allumi, dengan ilmu dan belajar. Ibu-ibu boleh jadi karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kita dianjurkan untuk baca Al-Quran, bukan hanya baca tapi tadarus, kita pahami isi Al-Quran, apa maknanya. Kalau belum bisa baca ya nggak apa-apa, belajar mengeja, nggak usah malu-malu. Mumpung Allah memberikan usia panjang kepada kita. Kalau dulu-dulu orang belajar Al-Quran pakai metode ngeja, kalau sekarang pakai metode ikro, metode qiraati. Biasa dia, jadi ada metode barki, jadi langsung abah, bata gitu ya. Kalau dulu saya ngeja, nggak apa-apa, kok nggak bisa, mendingan pakai metode ngeja. Kalau diajarin sama ustadz yang bisa ngeja, diajarkan dah kita yang nggak bisa ngaji, diajarin ngaji, agar nanti di bulan Ramadan bisa baca lagi. Alif kasroh iha patah iha, belajar ngeja. Jim kasrotain jim dumatain jun jin, dan belajar ngeja. Mim batata tata lam domalu matalu. Nggak apa-apa, kata anaknya yang lebih jago, nggak apa-apa kita belajar, yang penting. Ada juga anaknya karena baru belajar, ibunya udah pinter, kita ajarin ibunya, Bu ajarin saya Bu, karena kesel sama suaminya, diajarin juga. Ayo ikutin mama, bapak tabak lam domalu babaru. Belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik manusia adalah yang apa Bu? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kenapa? Berapa dahsyatnya kita baca satu huruf Allah ganjarkan 10 kali lipat. Kita baca alif lam mim, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu berapa huruf? Berarti Allah ganjarkan 30 kebajikan buat kita. Kalau baca Fatihah sampai dari alhamdulillah sampai waladolin, berapa dihitung Bu? Hitung sendiri dah. Tapi yang jelas kita nggak perlu ngitung-ngitung seperti itu. Tapi kita niatkan imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya menyambut Ramadan tadi itu bil ilmi wa ta'allumi, dengan kita belajar. Sehingga dalam bulan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, dikatakan bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu makna berkah? Ada yang tahu Bapak Ibu, Bapak? Apa itu arti berkah? Berkah itu ada dua makna. Yang pertama,
Berkah itu bermakna birkah. Berkah itu maknanya birkah. Apa itu birkah? Yang bermakna kolam air. Apa maksudnya kolam air? Kalau kita punya rumah, ada WC, ada TP, saya kan ada apa Bu? Kamar apa itu? Kolam ya. Coba kita lihat, kalau sekarang ada mereka pakai ember ya. Nah pakai kolam, nah coba kita renungkan. Itu air kita pakai, habiskan kan bertahun-tahun. Pertanyaannya, airnya pasti tetap ada nggak? Kecuali matinya lampunya mati. Tidak keluar air, kerannya rusak gitu ya. Ini yang makna dari berkah. Walaupun kita pakai, walaupun kita habiskan, itu ada terus. Itu yang namanya berkah. Kalau bapak ibu memiliki harta yang berkah, walaupun gajiannya sedikit, tapi nikmat rasanya. Anaknya pada sukses semuanya, anak yang menjadi anak yang soleha. Bahkan di televisi sempat anak tukang beca wisudawan terbaik. Di antaranya apa? Karena rezekinya berkah. Apa sebabnya berkah? Dia mencari rezeki itu dengan jerih payah. Kakinya sendiri dia mengayuh. Kalau petani berarti dengan tangannya memacul, dia dengan kakinya. Makanya kalau tukang beca turunan senang. Apa sebabnya turunan senang? Kalau ada turunan dia, kalau tanjakan dia bersusah payah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi berkah apa? Birkah. Yang artinya adalah tadi merasa cukup, seperti simbol kolam. Memiliki harta yang banyak, merasa berkah. Nikmat, disyukuri. Yang kedua, makna berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa makna ziyadatul khair? Itu bertambah kebajikan. Bertambah kebajikan yang awalnya baca Quran satu ayat, karena menuju Ramadan ditingkatkan, dia bacanya satu ayat. Naik lagi pas Ramadan 1 juz, 2 juz. Jangan sampai orang dalam Al-Quran ada kan juz amma. Ini bukan juz amma, juz qomat. Ditingkatkan ziyadatul khair. Yang biasanya kita cuma sholat 2